Baik, saya ucapkan shalom. Pada hari Selasa ini kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang berjudul seperti bara api yang menyala. Namun sebelum kita memulai, saya undang kita untuk merendahkan hati dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati, dan sekiranya mulut hamba juga Tuhan boleh jamah agar firman Tuhan yang akan disampaikan dapat kami dengarkan dengan baik, terlebih boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Kemarin kita sudah membahas mengenai dua kerup, ya. Dan pada saat ini kita akan berlanjut, jadi mana kita akan diberikan sebuah pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan oleh kerup tersebut. Jadi kerup ini baik sebagai makhluk hidup di dalam Yehezkiel 10 ayat 8 atau simbol emasnya muncul di seluruh perjanjian lama, dan mereka ini sering digambarkan berdiri di samping takhta Allah, di mana mereka akan memancarkan kemuliaannya ke alam semesta. Kerup juga disulam ke dalam tirai di hadapan tempat maha kudus. Dalam kitab Mazmur, kuasa Allah yang tertinggi atas ciptaan digambarkan secara puitis sebagai Tuhan yang terbang melalui udara oleh kerubim. Disinilah Tuhan memerintahkan agar tabut perjanjiannya ditutup dengan dua kerup emas murni, di mana dengan sayap terbentang ke arah satu sama lain. Kalau misalkan saudara atau para pembaca sekolah Sabat membuka Yehezkiel 1 ayat 4 dan sampai 14, lalu Yesaya 6 ayat 1 sampai 6 dan juga Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Di situ kita melihat pertanyaan, persamaan apakah yang boleh kita lihat di antara ketiga perikop ini dan adegan-adegan yang digambarkan dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 6 dan Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Untuk ketiga perikop ini saudara boleh membaca, dan kesimpulan dari ketiga perikop ini atau persamaannya adalah ini adalah ketiga penglihatan dalam Yehezkiel 1 ayat 4 sampai 14, Yesaya 6 ayat 1 sampai 6 dan Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Yang dimana itu menggambarkan kemuliaan dan kekudusan Allah melalui simbolisme yang kuat. Jadi meskipun terdapat perbedaan dalam detail, itu juga terdapat sebuah persamaan yang mencolok. Nah, persamaan yang mencolok ini adalah memiliki tiga persamaan utama dalam ketiga penglihatan. Yang pertama adalah takhta Allah sebagai pusat penglihatan. Jadi dalam ketiga penglihatan ini Allah digambarkan duduk di atas takhta yang mulia dan menunjukkan otoritas dan kekuasaannya atau seluruh ciptaan. Lalu penglihatan yang kedua yaitu makhluk surgawi di sekitar takhta. Disinilah Yehezkiel melihat 4 makhluk hidup dengan 4 wajah, ya. Manusia, singa, lembu, dan raja wali, yang dimana memiliki sayap yang menakjubkan. Saudara juga bisa lihat dalam Yehezkiel 1 ayat 5 sampai 10. Disinilah Yesaya menyaksikan serafim dengan 6 sayap yang memuliakan Allah.
Dan juga di dalam Yohanes dan juga Yohanes dalam Wahyu melihat 4 makhluk hidup penuh dengan mata dengan bentuk serupa yang memuji Allah siang dan malam. Lalu penglihatan yang ketiga, kemuliaan dan kekudusan Allah yang menyilaukan. Dari ketiga penglihatan ini menekankan kemuliaan Allah yang luar biasa, yang dimana digambarkan dengan cahaya, api, pelangi, yang dimana itu mengelilingi takhta Allah. Itu juga terdapat di dalam Yehezkiel 1, Yesaya 6, dan juga Wahyu 4. Lalu penglihatan ketiga, ya, disitulah bagaimana kita melihat respon penyembahan dan kekaguman. Di dalam Yesaya 6 ayat 3, Wahyu 4 ayat 8, makhluk-makhluk surgawi dalam ketiga penglihatan memuliakan Allah dengan seruan kudus, kudus, kudus. Di mana itu menunjukkan penyembahan yang terus-menerus terhadap Allah. Lalu apa komentar daripada Ellen G. White? Ellen G. White menuliskan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, beliau mengatakan bahwa ia memandang kepada raja itu dalam kemuliaannya, lalu diri pun dilupakan. Ia melihat kemuliaan kesucian, lalu merasa dirinya tidak sanggup dan tidak layak. Ia sudah sedia untuk pergi sebagai utusan surga. Jadi ada makna teologis dari persamaan ini, ya. Makna teologis yang pertama adalah kekudusan Allah yang tak terjangkau. Jadi ketiga penglihatan itu menekankan bahwa Allah adalah kudus dan terpisah dari dosa. Yang dimana itu menginspirasi rasa hormat dan penyembahan dari semua makhluk. Lalu makna yang kedua adalah penyembahan sebagai respon alami. Yang dimana makhluk-makhluk surgawi memberikan contoh penyembahan yang tulus dan terus menerus kepada Allah, yang dimana itu juga menjadi teladan bagi umat manusia. Dan makna yang ketiga adalah panggilan untuk pelayanan. Di dalam penglihatan Yesaya, setelah ia menyadari kekudusan Allah dan menerima pengampunan, ia menjawab panggilan yang diutus, yang dimana menunjukkan bahwa pengalaman dengan Allah yang kudus memotivasi dalam pelayanan. Nah, dengan demikian, ketiga penglihatan ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kemuliaan Allah dan kekudusan Allah, serta mengajak seluruh umat manusia untuk merespon dengan penyembahan dan pelayanan yang tulus. Jadi pengalaman ini menunjukkan bahwa penglihatan akan kemuliaan Allah membawa kepada kesadaran akan ketidakwajaran diri dan kesiapan untuk melayani. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi diri kita? Ketika kita memahami atau mencermati isi daripada pelajaran sekolah Sabat ini, kita pasti akan merefleksi diri. Kita akan merefleksi diri dan kita akan sadar bahwa kesadaran akan ketidakwajaran diri, yang dimana melalui penglihatan Yehezkiel kita diingatkan bahwa kekudusan Allah yang sempurna dan mengungkapkan ketidakwajaran serta dosa dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan Injil. Melalui kebutuhan akan Injil ini, kita disadarkan akan dosa dan ketidakwajaran diri menuntun kita. Menuntun kepada kebutuhan akan Injil, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus.
disitulah juga kita akan terdorong untuk hidup kudus. Di mana kita melihat kemuliaan Allah, kita menyadari akan kasih-Nya melalui Injil mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan, menjauhi akan dosa dan mengikuti kehendak Allah. Lalu yang terakhir, pelayanan itu sebagai respon kita. Ya. Sebagai respon atas kasih dan pengampunan Allah, kita dipanggil untuk melayani dengan sepenuh hati seperti yang dilakukan oleh Yesaya ketika ia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita menyadari bahwa segala kemuliaan Allah, besar kuasanya Allah, seharusnya itu menyadarkan kita. Kita harus memiliki yang namanya refleksi diri. Kita harus memiliki namanya kesadaran dan ketidakwajaran diri. Kita memiliki kebutuhan akan Injil. Kemudian kita merasa terpanggil untuk hidup yang kudus. Dan sebagai responnya adalah kita melakukan pelayanan yang pastinya dengan sepenuh hati, dengan hati yang rendah, dan juga seperti yang dikatakan oleh Yesaya, yaitu inilah aku, utuslah aku. Dengan merenungkan penglihatan Yeskiel dan kesadaran akan kekudusan Allah, kita diingatkan pada kebutuhan mendesak akan Injil di dalam hidup kita. Di mana Injil ini membawa pengharapan, membawa pemulihan dan panggilan hidup dalam kekudusan serta melayani Allah dengan setia. Sekiranya melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita boleh memiliki refleksi diri. Kita sadar akan ketidakwajaran diri dan kita membutuhkan Injil. Dan respon terhadap itu kita melakukan sebuah pelayanan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang mendengarkan akan firman ini. Tuhan Yesus memberkati.